Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi dalam Bina Iman Remaja at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Tidak terasa kita sudah memasuki hari Minggu biasa ke-30. Teman-teman, sebelum memasuki Bina Iman Remaja ini, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas semua berkat yang Engkau berikan bagi kami. Semoga kami dapat menjadi saluran berkat-Mu dalam keseharian kami. Kami mohon bimbingan Tuhan dalam kami mengikuti Bir at Home, agar kami dapat memahami firman-Mu, merenungkannya dan melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan hari ini diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, dari bacaan Injil hari ini, dikisahkan seorang Bartimeus, anak Timeus, adalah seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus. Namun perjuangannya tidaklah mudah untuk bisa bertemu dan disembuhkan oleh Yesus. Sebab pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong datang untuk bisa berjumpa dengan dia. Dapat kita bayangkan bahwa begitu sulit orang yang tidak dapat melihat untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari kisah tersebut, apakah yang bisa kita pelajari? Dan apakah juga yang bisa kita teladani dari Bartimeus? Pertama, Bartimeus tidak terpengaruh oleh keadaan dan pantang menyerah. Pada waktu itu orang banyak menegur dia, mungkin merendahkan pekerjaannya atau menghina kebutaannya, dan bisa saja dia kembali duduk dan meminta-minta. Namun dia memilih untuk tidak mendengar perkataan yang tidak membangun di sekitarnya. Dia berani untuk percaya walau keadaan lingkungannya tidak mendukung. Menutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun adalah keputusan yang dapat kita ambil jika kita ingin bertumbuh lebih lagi dalam Yesus Kristus dan tampil sebagai pemenang. Kedua, Bartimeus tidak malu dan tidak diam. Bartimeus buta, tidak dapat melihat. Ia tidak mengetahui di mana tepatnya posisi Yesus sedang berada. Bartimeus juga tidak bisa berjalan mendekat untuk menghampiri Yesus, sebab tidak ada yang menuntun dia datang ke hadapan Yesus. Namun, ia tidak diam saja dengan keadaan itu. Ia tidak mau menunggu. Bartimeus tidak mau tinggal diam. Ia melakukan sesuatu tindakan iman yang dapat dilakukannya, yaitu dengan berteriak, berseru memanggil nama Yesus. Dorongan yang membuat dia berseru,
ialah mata rohaninya yang percaya pada Yesus. Imannya yang timbul melalui apa yang telah ia dengar tentang Yesus. Ia telah mendengar berita tentang Yesus yang sanggup mengadakan tanda-tanda mukjizat. Imannya adalah sangat percaya kepada kuasa Yesus yang sanggup memberikan apa yang ia butuhkan dan mengesampingkan semua rasa malu untuk kekurangan yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, Bartimeus menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Jubah berbicara tentang dosa atau perbuatan yang lama. Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus. Tidak akan terjadi mukjizat dalam hidup kita jika kita masih nyaman menggunakan manusia yang lama dalam keseharian kita. Teman-teman, mari kita membangun niat dimulai dari diri sendiri. Berani untuk keluar dari lingkungan yang tidak baik, menerima diri sendiri, percaya diri, dan tidak mudah putus asa. Selalu berdoa tanpa jemu-jemu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketiga, selalu bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan dengan cara mengikuti dan memuliakan namanya melalui ketaatan kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita tutup Beer at Home dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, selalu tersenyum dan berbuat kebaikan. Sampai jumpa di Beer at Home minggu depan. Tuhan memberkati.